Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir serta putra beliau serta para alim ulama, guru-guru agama dan para hadirin hadirat jamaah majlis zikir dan ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara syair yang kita baca setiap kali kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah syair yang berbunyi, Ya Allah dzal minnah bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah dzal minnah, wahai Allah yang memiliki pemberian. Artinya semua yang kita miliki itu diberi oleh Allah. Karena hanya Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta. Karena Allah yang menciptakannya, jadi Allah yang memiliki seluruh apa-apa yang ada di alam semesta dengan sebenarnya. Jadi segala nikmat itu milik Allah. Bin Nabi hadil ummah, dengan bertawassul kepada Nabi yang memberi petunjuk akan ini umat. Wabil ummi Khadijah, dan dengan ibunda orang beriman yaitu Sayyidah Khadijah, tammim rabbana ni'mah, sempurnakan olehmu wahai Allah, sempurnakan olehmu Rabbana wahai Tuhan kami, an-ni'mah akan segala nikmat. Para jemaah sekalian, nikmat contohnya kekayaan, contoh nikmat keturunan, contoh nikmat kesehatan, contoh nikmat jabatan. Nah, itu salah satu dari sekian banyak nikmat. Banyak orang yang memiliki nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, tapi hanya sedikit orang yang dapat tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat? Rasulullah mengatakan, tamamun nikmah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat itu masuk surganya Allah. Artinya apa? Seseorang yang diberi Allah nikmat, lalu dengan nikmat itu dia mencapai surganya Allah, maka orang tersebut bukan hanya dapat nikmat, tapi kesempurnaan nikmat. Ambil contoh harta. Seseorang yang diberi Allah nikmat harta, lalu dia gunakan harta itu di jalan yang diridhai Allah, maka orang tersebut bukan hanya dapat nikmat harta, tapi juga kesempurnaan pada nikmat harta. Seseorang yang diberi Allah keturunan, lalu dididiknya keturunan itu dengan baik sehingga menjadi ladang pahala bagi dia, maka seseorang yang mendapatkan dzurriyyat keturunan yang saleh-salehah itu bukan hanya dapat nikmat keturunan, tapi juga kesempurnaan nikmat pada keturunan itu. Seseorang diberi Allah nikmat jabatan, lalu dengan jabatan itu digunakannya
untuk khidmat kepada umat Rasulullah, membantu yang kesusahan, membantu yang terzalimi. Dia gunakan jabatannya untuk mensejahterakan umat Rasulullah, mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin yang adil semacam ini, satu hari bagi dia sama dengan 70 tahun rakyat biasa beribadah. Maka orang yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini, bukan hanya dapat nikmat jabatan, tapi juga kesempurnaan pada nikmat jabatan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba Allah, salah satu hamba yang dicintai Allah, yang mana beliau banyak dapat nikmat juga kesempurnaan nikmat dari Allah, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau diberi Allah nikmat harta, di mana harta beliau itu menurut riwayat 70.000 ikung untanya aja. Unta sidin 70.000. Di antara harta Khadijah lagi 2/3 Mekah itu milik Khadijah dan keluarganya. Mekah nang luas tuh, 2/3 ampun Khadijah. Sugih benar Khadijah nih. Nah, jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra bukan hanya dapat nikmat harta, tapi kesempurnaan pada nikmat harta. Karena harta yang begitu banyak beliau gunakan untuk yang diridhai Allah, di jalan yang dicintai Allah, yaitu membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harta yang begitu banyak beliau serahkan untuk Sayyiduna Muhammad. Beliau berikan untuk Sayyiduna Muhammad. Bahkan kada cukup harta, bahkan diri beliau pun beliau serahkan untuk Sayyiduna Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini bujur-bujur sidin khidmat, melayani dan mencintai dengan sepenuh jiwa raga beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau korbankan harta, jiwa untuk Sayyiduna Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau begitu mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau kadang memikirkan umur beliau dengan usia yang sudah lebih 50 tahun, bahkan mendekati 60 tahun. Apabila beliau rindu kepada baginda Nabi, beliau pergi dari istana beliau di Mekah, keluar mendatangi Nabi di Gua Hira. Di Gua Hira, di Jabal Nur. Kita nang anom nih aja nah, nang naik ke sana, nang suah naik ke sana, tahingal. Takuni orang nang umrah nang suah naik ke sana itu. Perjalanan nang beisi tangga nih nang sudah wah ini betangga 2 jam hanya sampai ke atas. Apalagi nang bahari kadasin tanggaan itu nang dinaiki oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan orangnya sudah lebih 50 tahun umur beliau, 55 tahun lebih. Nabi menjelang 40, berarti Khadijah umur 55 tahun. Kada memikirkan
kondisi sidin, kada memikirkan keadaan sidin. Yang penting rindu beliau terobati untuk orang yang paling dicintai, Sayyiduna Muhammad. Dan cinta ini yang membuat sidin rela berkorban. Harta beliau berikan untuk Sayyiduna Muhammad. Sampai ketika menjelang wafat, Rasulullah datang dari sidin berdakwah, dan waktu itu gencar-gencarnya musyrikin Mekah untuk membinasakan Nabi, gencar-gencarnya kaum musyrikin untuk menjelakakan Nabi. Beliau, Nabi, masuk ke rumah Khadijah, dilihat oleh baginda Nabi. Ketika mata Khadijah memandang Sayyiduna Muhammad, Khadijah menangis. Sayyidah Khadijah menangis. Lalu ujar baginda Nabi, wahai Khadijah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Harta habis, kekayaan habis. Apa ujar Khadijah? Wahai suamiku, aku menangis bukan menyesali apa yang telah kuberikan kepadamu, tapi aku menangis karena aku memikirkan sepeninggal aku siapa yang membantu engkau, siapa yang mau berkorban untuk engkau. Itu yang ditangisi Khadijah. Lalu ujar Khadijah meneruskan pembicaraan beliau, wahai suamiku, apabila di kemudian hari sesudah aku wafat, engkau memerlukan dana untuk dakwah engkau, dan tidak ada jalan lain untuk memperoleh dana itu, bongkarlah kuburku, ambil tulang belulangku, bikin itu mata tombak, engkau jual, engkau mendapatkan dana untuk melanjutkan perjuangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah kebesaran cinta Khadijah untuk Sayyiduna Muhammad, sehingga Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar cinta kepada Khadijah, dan aku mencintai orang-orang yang di hatinya cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Allah termasuk golongan pecinta Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan Khadijah lagi, beliau diberi Allah nikmat keturunan. Dan bukan hanya nikmat keturunan, beliau juga mendapatkan tamamun nikmah, kesempurnaan pada nikmat keturunan itu, di mana lahir dari rahim Khadijah Sayyidatuna Fatimah, yang mana Fatimah itu adalah pemimpin wanita orang-orang surga. Dari rahim Khadijah keluar Fatimah, seseorang dikatakan bidadari berbentuk manusia, karena Fatimah tidak pernah haid. Fatimah nifas cuma sekejap, suci Fatimah. Fatimah melahirkan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, langsung bisa sembahyang, langsung bersih sekejap. Dan seumur hidup Sayyidah Fatimah, beliau tidak pernah haid. Beliau adalah haura, bidadari namun berbentuk manusia. Dari rahim Sayyidah Fatimah lahir Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemudanya orang-orang surga, itu Sayyidina Al-Hasan,
dan Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Al-Hasan lahir keturunan Rasulullah yang mencapai makam qutbiyah, pemimpin wali pada zamannya masing-masing. Di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Sayyidina Hasan, Sayyidi Al-Imam Ahmad At-Tijani dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidi Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidi Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Sayyidina Al-Hasan. Dari Sayyidina Al-Husain lahirlah Sayyidi Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lahir Sayyidina Al-Imam Abdurrahman Segaf. Lahir Sayyidina Al-Imam Abdullah Idrusil Akbar. Lahir Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, yang insya Allah pada malam Kamis akan datang ini kita akan menghauli Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ke-312. 312 tahun Sayyidil Imam Abdullah Al-Haddad diperingati di mana-mana. Hari Jumat tadi di Malaysia peringatan haul Imam Abdullah Al-Haddad, dihadiri Sayyidil Imam Umar bin Hafid Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid. Di mana-mana orang berhaul Imam Abdullah Al-Haddad. Bila bulan Dzulqa'dah, haul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tahun ini yang ke-312 tahun. 312 tahun. Imam Abdullah Al-Haddad ini 60 tahun menjabat wali kutub. 60 tahun menjabat wali kutub. Di antara karamat beliau, orang nang di alam kubur, murid sidin, pecinta sidin, ketika ditanya munkar nakir, yang jawabannya cuma guruku Imam Abdullah Al-Haddad, guruku Imam Abdullah Al-Haddad, guruku Imam Abdullah Al-Haddad. Maka dengan itu Allah perintahkan agar munkar nakir mundur, jangan lagi menakuni. Insya Allah malam Kamis akan datang kita mahauli Imam Abdullah Al-Haddad. Mudahan karena kita termasuk pecinta Imam Abdullah Al-Haddad, di alam kubur insya Allah kita diselamatkan dari fitnah kubur. Insya Allah pada malam Kamis itu akan kita bagikan sanad yang muttasil, yang tersambung mata rantainya kepada Imam Abdullah Al-Haddad, dan amalia-amalia sidin, di antaranya Ratibul Haddad, Wirdun Latif, yang ujar Abah Guru sekumpul orang mengamalkan Wirdun Latif itu pagi sore atau pagi aja, dia seakan-akan mengamalkan seluruh amalan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan dari Rasulullah itu banyak, tapi Imam Abdullah Al-Haddad ada menyusun Wirdun Latif, wirid nang kecil, tapi bujur kecil, fadilahnya, keutamaannya orang yang mengamalkan nang itu seakan-akan dia mengamalkan seluruh apa yang datang dari Sayyidina Muhammad daripada wirid-wirid itu. Dan ada juga ijazah dari Imam Abdullah Al-Haddad, satu kaifiat, birang siapa membaca surah Yasin dengan kaifiat itu, maka dia sama membaca surah Yasin 40 kali. Alhamdulillah kita waktu diberi Allah kesempatan ziarah ke Tarim, jadi disarankan orang, artinya untuk ziarah ke Faqih Muqaddam baca surah Yasin 40 kali. Apa hajat? Ya, kita baca, alhamdulillah pernah kita hajatkan kabul sepulang kita dari Tarim. Nah, ternyata ada cara ringkas
Cakawahin ini jalan tol. Amun nang baca surah Yasin 40 kali itu beliuran berapa jam kan itu tuh. Surah Yasin 40 kali. Nah jadi ada kaifiat sekali aja membaca surah Yasinnya sama membaca surah Yasin 40 kali. Dan itu ujar guru sangat baik dibaca di makam-makam wali atau di tengah malam. Nah, apa yang kita niatkan, hajatkan, kabul insyaallah. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Jadi insyaallah minggu depan kita bagikan amalan-amalan itu dengan sanad yang tersambung kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, jadi pemberitahuan ini besaruan sekaligus saruan, dan kepada yang hadir dipersilahkan untuk menyarui, mengundang, memberitahu jiran tetangga atau keluarga untuk mendapatkan keberkahan daripada Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagi jemaah nang hendak berpartisipasi membantu gotong royong, karena insya Allah dari majelis akan menyiapkan konsumsi kurang lebih 3.500 nasi bungkus. Jadi mulai hari Selasa itu pagi kita alhamdulillah rencana hendak nukar sapi, rencana sudah kita siapkan dana nukar sapi, nukar apa artinya, bumbu-bumbunya sudah siap. Kita kada minta bantuan, kada bagi amplop, kada ada. Nah, kita memang dari kita untuk menjamu jemaah majelis. Tapi bagi hendak membantu kami menerima, bagi hendak berpartisipasi kami menerima, kami ucapkan terima kasih. Tapi kalau minta apalagi mengemis ada. Karena memang kita sudah menyiapkan itu. Nah, jadi rencana anak nukar sapi, tapi alhamdulillah ternyata ada bantuan dari Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan untuk membayariakan harga sapi itu. Padahal kita pribadi kada ada bepandir, kada beteleponan, karena memang kada ada telepon sidin non kita. Kada ada bepandir lawan sidin, apalagi bepandir berhadapan kada ada, beteleponan kada ada, nomor sidin aja kada ada lawan kita. Tapi alhamdulillah lewat kepercayaan sidin ada nelpon kita, ujar Pak Wagub, harga sapi itu sidin aja yang membayari. Dan alhamdulillah dimudahkan jalannya. Jadi hari Selasa pagi kita menyembelih sapi macam-macam, karena hari Rabu bagi jemaah bini-bini hendak membungkusi nasi, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkah, nang membantu dapat berkah, nang hadir pun dapat berkah. Jadi semuaan berkah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu yuqabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassolihan wassalamah wa barakatan ya Allah, wa barakatan ya Rahman, wa barakatan ya Rahim. Berkat keutamaan dan segala kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dan seluruh jamaah majelis taklim, zikir dan salawat riyadul muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami Ustadz Muhammad Sobari dan seluruh keluarga beliau. Sehatkanlah badannya ya Allah dan panjangkanlah umurnya.
kabulkanlah segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun akhirat. Ya Allah, dirimulah yang kami tuju, rahmatmulah yang kami selalu harapkan. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas ketakwaan kepada dirimu ya Allah. Terimalah segala doa-doa kami ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajat kami, baik dunia maupun akhirat. Para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanad ya man ilaihi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wa qal khair wa bal barokat wa ban ni'mat wa barizki wa basihat wa bal kuat wa basalamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa ajzabil akhirah wasrif anna bihaqqi qur'anil azim wan nabiyyikal karim syarad dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Minum.